selaku guru mata pelajaran Humas, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya, Jihan Adelia, selaku moderator presentasi, dan teman-teman sekelompok saya yang terdiri dari Sakti, ingin mempresentasikan mengenai konsep hubungan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hubungan masyarakat? Konsep hubungan masyarakat adalah organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang konsep humas. Latar belakang konsep humas terdiri ada dua. Yang pertama, ada konsep tradisional dari suatu bisnis. Yang kedua, ada konsep modern dari suatu bisnis. Saya akan membahas tentang konsep tradisional dari negatif bagi perusahaannya. Pada saat itu, perusahaan atau lembaga kurang memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dalam masyarakat. Yang kedua, ada konsep tradisional terbatas. Suatu bisnis yang ditandai dengan keterbatasan produk atau barang atau jasa. Dalam hal ini, perusahaan atau lembaga hanya memproduksi yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya saja. Yang ketiga, ada konsep modern internal. Yang kedua ada konsep modern dalam suatu bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada konsep modern tersebar luas, ada konsep modern terbuka. Yang kedua konsep modern tersebar luas. Yang ketiga konsep modern internal dan eksternal. Untuk yang pertama konsep modern terbuka. Konsep modern terbuka merupakan perusahaan atau informasi kepada masyarakat mengenai perusahaan secara jelas dan sesuai faktanya atau apa adanya. Lalu yang kedua ada konsep modern tersebar luas. Konsep modern tersebar luas merupakan perusahaan atau lembaga yang mempelajari ke daerah-daerah lain, sehingga sistem humas yang ada di dalam perusahaan tersebut tersebar luas untuk mengatasi konsumen dan produk tersebut. Lalu yang dan eksternal merupakan konsep yang mempertemukan kedua keinginan eksternal, yang tentu saja keduanya memiliki perbedaan, namun keinginan ini ditunjukkan untuk menciptakan sebuah kenyamanan yang kondusif. Kasus konsep tradisional tertutup. Di sini contohnya, jika suatu perusahaan penerbangan mengalami musibah pada saat pesawat terbang miliknya jatuh, maka pihak perusahaan yang pesawatnya jatuh tersebut akan merahasiakan peristiwa yang dianggapnya negatif. Hal ini dilakukan agar menjaga nama baik perusahaan jika berita itu tersebar luas kepada masyarakat, dan juga untuk mencegah perusahaan pesaing yang akan mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut yang akan menjatuhkan nama baik perusahaan juga. Berikan kritik dan juga saran, silakan menyampaikan argumen kalian. Mau bertanya, bagaimana peran public relation dalam komunikasi era digital? Sekian, terima kasih. Randia Lisya Putih ingin bertanya pada kelompok 3, bagaimana jika peristiwa negatif perusahaan yang bisa ditutupi tersebar luas di masyarakat, maka cara penyelesaiannya bagaimana? Terima kasih. Nama saya Salma Zuhuria, saya izin bertanya kepada kelompok 3. Apa dampak baik dan buruknya terhadap perusahaan tersebut? Terima kasih. Bagaimana cara mencegah pesaing perusahaan yang menjatuhkan nama baik perusahaan? Bagaimana cara mencegah pesaing perusahaan yang menjatuhkan nama baik perusahaan? Bagaimana cara menarik pelanggan apabila berita negatif tersebar luas di masyarakat? Cara menarik pelanggannya. Terima kasih. Jadi humas caranya gimana?
dampak buruk sama dampak negatifnya. Dampak buruk dan sama baik. dampak positifnya kan? Iya. Kalau misalnya menurut saya dampak positif dari Menutup. ini kemungkinan nggak ada nggak sih Pak? Kalau nggak ketahuan ya Ada, mungkin kalau misalnya dari peristiwa ini dari pihak perusahaan bisa meningkatkan lagi kualitas Rating. pilotnya kayak gitu. Jadi dia bisa tahu nih kekurangan dari atas kasus ini tuh apa. Nah dari itu dia bisa memperbaiki dari perusahaannya. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya yang tadi Bapak bilang, kalau misalnya kasus ini ditutup atau disembunyikan, akan kelamaan juga bakal tahu kan. Apalagi namanya masyarakat pasti di era globalisasi sekarang kan gampang tuh dapat informasi. Jadi menurut saya kalau kasus ini ditutup bisa memberikan efek dampak yang lebih parah lagi di masa yang akan datang. Gitu Pak. Dari manfaatnya adanya humas di era globalisasi itu peluangnya makin besar. Pertama, perusahaan pasti menyediakan produk atau apapun. Nah, dari humas ini, dari era globalisasi ini, humas lagi perkembangan teknologi. Jadi sebagai humas juga kita sangat dibantu oleh perkembangan teknologi ini, dimana pemasaran lebih gampang. Kayak sekarang udah ada e-commerce, terus di Instagram juga udah bisa ngadain iklan. Walaupun bayar, tapi kan namanya perusahaan pasti dia bisa menghitung dong anggaran yang digunakan untuk pemasaran gimana. Menurut saya kayak gitu Pak. Itu kita bisa menyebarluaskan informasi secara publik sehingga kesadaran di publik bisa meningkat. Lalu kita bisa menciptakan dan menjaga citra positif dengan menentukan pesan-pesan organisasi di media internet. Di sini kan ngejelasin kalau misalkan konsepnya kan mempertemukan kedua keinginan dari Yang tadi Pak. dari publik, internal Publik. dan eksternal. Nah, keduanya kan mempunyai keinginan yang berbeda. Contohnya itu kayak gimana? Keinginan berbeda. Iya. Kita mau memproduksi makanan gitu. Nah di makanannya ini berarti kan dari perusahaan mintanya A gitu, lalu dari konsumen mintanya B. Jadi mereka ini kita harus mempertemukan keduanya dengan saling komunikasi, terus dirapatin lagi, dirumutin lagi tentang keuntungan apa yang bakalan didapat atau kerugian apa yang akan didapat nantinya kalau misalnya keduanya itu udah dipertemukan. Kalau terus juga bisa dari perusahaan ke pemerintah, itu juga bisa kayak misalnya kayak kalau dari perusahaan atau dari pemegang saham, misalnya dari perusahaan ini dia mau apa namanya menjual saham, lalu dari konsumen misalnya bikin harga yang lebih murah. Nah itu juga harus dipertemukan karena kan pasti kalau konsumen pengennya murah, atau kalau yang pemegang saham pasti maunya saham ini terjual dan harganya juga harus yang sesuai juga dari keduanya. Terus itu kalau misalnya perusahaannya jual makanan kan nggak mungkin kita mau jual terus kita lu maunya kayak gimana, kan nggak mungkin kan kita nanya sama customernya kayak gitu. Jadi kalau dari kelompok kalian gimana kalau misalnya perusahaan itu menjualnya makanan, maksudnya cara kalian buat nentuin apa, nemuin nih kalau customernya itu maunya snacks yang berupa apa kayak gitu, gimana caranya sebagai humas? Kak, bisa dengan vote di media sosial gitu juga bisa. Perusahaan kita tuh nanya snack apa sih yang kalian lagi pengen atau yang lagi hits banget sekarang ini gitu kan. Jadi bisa juga untuk dijawab pertanyaan itu, dan konsumen juga pasti kan pada komen nih dan ngasih ide saran. Itu juga banyak yang dilakukan perusahaan-perusahaan makanan yang sekarang ini.
caranya dengan merilis permintaan maaf. Bagaimana dari pihak korban, dari pihak keluarga korban, kalau mereka tuh nggak menerima permintaan maaf dari perusahaan tersebut? Responnya gimana? Jadi apa yang harus dilakukan perusahaan kalau misalnya keluarga korban nggak menerima permintaan maaf itu? Terima kasih dari Rizka yang tentang gimana keluarga korban kalau misalnya nggak terima permintaan maaf itu. Nah ini balik lagi ke konsep modern internal eksternal menurut saya. Jadi kan itu kan dari pihak perusahaan dan pihak keluarga korban, itu dari pihak internal dan eksternal. Nah mereka tuh juga harus dipertemuin, dirembukin, dirapatin lagi gimana tujuannya apa, mau gimana gitu. Terus juga kalau misalnya udah ketemu nih, perusahaan memberikan saran kayak memberikan pinjaman atau memberikan subsidi atau memberikan uang ganti rugi dan sebagainya sebagai untuk untuk uang pemakaman dan segala macamnya. Nah, kalau kan tadi katanya Revana kayak misalnya kita kasih keluarga korban kayak uang pemakaman, uang subsidi gitu, kalau misalnya si keluarga korban nggak mau tetap jalur hukum itu gimana? Jadi tetap nggak terima Pak, Tetap nggak terima ya dari dan pihak ditinjak lanjutinya itu lewat jalur hukum. Ya. Nah itu gimana responnya? kan kayak banyak gitu, kayak mereka nggak menerima uang subsidi tapi mereka tetap mau jalur hukum, kayak misalnya nanti perusahaannya nggak aktifkan kayak gitu, itu gimana? Rasa dibutuhkan dengan tepat agar lebih apa sih namanya, lebih terbatas, sehingga barang-barang tersebut tuh tidak terbuang terbengkalai begitu saja. Dalam memproduksi kebutuhannya, mereka juga menggunakan metode di daerah digital. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.